Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun dia memiliki kondisi kultivasi yang luar biasa, Han Li masih merasa sulit untuk melanjutkan ketika dia bermeditasi pada patung ketiga. Ini karena metode kultivasi untuk patung ketiga telah berubah. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang perlu mengedarkan kekuatan bintang-bintang untuk menerobos aperture mendalam dan menggunakan kekuatan ki darah sebagai pendukung untuk menyebabkan tubuh mengalami transformasi yang mirip dengan demonifikasi, menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan Blood Ki, jika tidak mungkin menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan pada saat yang bersamaan. Meski kekuatan Blood Ki di tubuh Han Li kuat, itu masih belum cukup untuk mencapai transformasi seperti itu. Setelah beberapa saat, dia masih duduk di tempat yang sama. Jarang pikirannya tidak memikirkan tentang garis keturunan roh sejati. Sudut mulutnya sedikit melengkung, membentuk senyuman. Dia mengangkat tangannya dan mencari di dadanya sebentar sebelum mengeluarkan setengah dari liontin batu giok yang diberikan Violet Spirit kepadanya. Dia memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Liontin giok perlahan berputar di tangannya dan lampu hijau bersinar ke bawah, mencerminkan sosok buram. Saat Han Li melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Kenapa Violet Spirit memberiku ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa, tapi sosok ini memang mirip denganku. Mungkinkah Violet Spirit dulu mengingatku? Han Li bergumam. Ada sedikit senyum di rongga matanya yang dalam. Dia mengangkat tali pada liontin batu giok dan dengan lembut menggosoknya dengan jarinya. Liontin giok mulai berputar dengan keras di udara, mengeluarkan serangkaian bayangan yang terhubung bersama, membuatnya tampak seperti bola hijau. Di dalam bola hijau, sosok manusia yang agak 3 dimensi muncul. Melihat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Dia tertegun sejenak sebelum dia bergumam, mungkin itu. Dengan itu, dia mengeluarkan keempat patung itu lagi dan meletakkannya di depannya, dengan hati-hati memeriksanya. Patung ketiga dari seni penindasan penjara iblis surgawi disebutkan menggunakan kekuatan ki darah untuk mengubah tubuh. Han Li tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan Blood Ki-nya sendiri, tetapi jika dia mengubahnya menjadi True Spirit Bloodline, itu mungkin saja. Ini seperti setengah dari liontin giok dan siluet orang di dalamnya. Tidak perlu memisahkan mereka. Jika keduanya menjadi satu, dan jika keduanya digunakan pada saat yang sama, mungkinkah itu? Namun, sebelum itu, Han Li masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, beberapa serangan balik garis roh sejati sebelumnya kurang lebih terkait dengan seni penindasan neraka iblis surgawi. Jika dia menggunakan keduanya pada saat yang sama, Han Li tidak yakin apakah dia akan memicu serangan balik yang lebih keras dari keturunan roh sejati. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencobanya. Sekarang reaksi dari keturunan roh sejati telah mencapai momen yang sangat kritis, dia tidak bisa menunda lagi. Begitu dia membuat keputusan, Han Li tidak ragu lagi. Dia memegang patung ketiga di tangannya, dan cahaya kristal keluar dari antara alisnya ke dalamnya, dan patung itu mulai bergerak. Han Li hafal semua gerakan patung ini. Kali ini, dia lebih memperhatikan teks misterius di bagian belakang patung. Dia dengan hati-hati membaca metode menggunakan kekuatan vitalitas untuk mengubah bentuk tubuh. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia mulai bergerak sesuai dengan gerakan patung itu. Saat gerakannya berubah, lebih dari 900 lubang besar di tubuhnya menyala satu demi satu. Pada saat yang sama, Han Li juga mulai secara diam-diam memutar garis keturunan roh sejati di tubuhnya. Setelah beberapa saat, sedikit panas menyebar dari ujung hatinya. Han Li sangat akrab dengan perasaan ini. Itu adalah pendahulu dari serangan balik garis roh sejati.
Tidak butuh waktu lama bagi darah di tubuhnya untuk memanas dengan cepat dan menjadi seperti air mendidih. Dia memusatkan pikirannya dan berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dia tidak lagi mencoba menggunakan metode teknik pemurnian darah esensi surgawi untuk menenangkan darahnya yang gelisah. Sebagai gantinya, dia mulai membimbing garis keturunan roh sejati di tubuhnya ke arah bahu dan punggungnya sesuai dengan jalur yang terekam pada patung ketiga. Akan lebih baik jika dia tidak mencobanya, tetapi begitu dia mencobanya, garis keturunan roh sejati segera mengalir ke kepalanya seperti banjir. Han Li tiba-tiba merasakan sakit yang merobek di bahu dan lehernya, dan otot-otot di pundaknya membengkak. Rasanya seperti dagingnya tumbuh. Namun, itu disertai dengan rasa sakit yang tajam di lautan kesadaran dan indera spiritualnya. Rasa sakit yang tak tertahankan terasa seperti kekuatan sobek yang kuat sedang mencoba untuk merobek indera spiritualnya. Dan garis keturunan roh sejati yang penuh kekerasan adalah sumber dari kekuatan ini. Rasa sakit yang merobek laut kesadaran dan tubuhnya membuat Han Li, yang terbiasa dengan semua jenis rasa sakit, merasa sedikit tak tertahankan. Dia mengeluarkan suara gemuruh. Apa yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah bahwa sense spiritualnya tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Itu tidak seperti sebelumnya, tetapi juga karena ini rasa sakit yang robek menjadi sangat jelas. Namun, ini juga membuktikan bahwa metode yang dia pikirkan sebelumnya memang bisa digunakan. Setelah menangis kesakitan, Han Li mengatupkan giginya dan berkonsentrasi pada kultivasi teknik penindasan neraka iblis surgawi. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah berlalu saat berkultivasi di bawah tanah. Di aula samping Crystal Palace, semburan cahaya merah darah berkelap-kelip seperti cahaya harta karun Buddha. Di tengah cahaya berwarna merah darah, seorang pria aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan sedang duduk bersila di atas kursi teratai, melambaikan ke-6 lengannya dan berulang kali melakukan berbagai gerakan aneh. Ada 3 kepala di pundaknya, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah humanoid. Yang di tengah adalah kepala kera emas yang terlihat seperti King Kong yang sedang marah. Yang di sebelah kiri adalah kepala naga sejati yang agung. Yang di sebelah kanan adalah kepala burung raksasa dengan mata emas seperti kilat dan paruh serta bulu elang. Setelah pria aneh itu melambai sebentar, dia tiba-tiba menyatukan ke-6 lengannya dan menyatukannya di depannya. Cahaya merah darah yang menyelimutinya perlahan memudar, dan tubuhnya secara bertahap menyusut dalam cahaya merah darah. Setelah semua cahaya memudar, seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang muncul. Itu Han Li. Dia menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Dia memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, dan senyum muncul di wajahnya. Sejak dia menemukan bahwa garis keturunan roh sejati dapat dicampur dengan teknik penindasan neraka iblis surgawi, dia telah berlatih keras. Setelah bertahun-tahun, meskipun jumlah lubang suan tidak banyak berubah, masih ada lebih dari 900, tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Apa yang membuatnya paling bersyukur adalah bahwa dia telah menyelesaikan setengah dari masalah serangan balik garis keturunan itu. Keadaan dia barusan adalah hasilnya. Sekarang, ketika dia mengaktifkan metode kultivasi yang direkam dalam patung ketiga dari teknik penindasan neraka iblis surgawi, dia dapat menggunakan garis keturunan kera gunung raksasa, naga sejati, dan roh penjelajah langit pada saat yang bersamaan. Ketika dia berubah menjadi bentuk berkepala 3, berlengan 6, tubuhnya akan memiliki kekuatan luar biasa dari 3 roh sejati pada saat yang sama, dan kekuatannya secara alami akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia telah sepenuhnya memecahkan ancaman serangan balik 3 garis roh sejati. Adapun garis keturunan roh sejati lainnya, dia juga bisa menggunakan metode yang sama di masa depan. Menurut dugaan Han Li, ketika dia selesai mengolah teknik penindasan neraka iblis surgawi, dia akan menjadi seperti 4 patung,
mengolah 4 bentuk berbeda dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan setiap kepala akan berubah menjadi 3 roh sejati. Namun, ada tingkat keacakan tertentu dalam proses ini, jadi dia tidak tahu apa hasilnya. Setelah beristirahat sebentar, saat Hanli hendak bangkit, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh istana kristal mulai bergetar hebat. Semua pola berurat di dinding dan lantai aula pengasingan tempat dia berada telah menyala. Ekspresinya sedikit berubah pada awalnya, lalu dia mengangkat alisnya. Sosoknya melintas, dan dia bergegas keluar dari aula. Ketika Hanli tiba di pintu masuk aula, Tao Xie telah muncul dari peti mati kristal, dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya putih. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya dari lubang mistik. Mereka padat seperti bintang di langit, dan ada lebih banyak lubang mistik daripada di tubuh Erke. Hanli dengan cepat mengidentifikasi jumlah titik cahaya di tubuh Tao Xie, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Tao Xie melayang di udara untuk sementara waktu, dan cahaya bintang melintas di sekelilingnya saat dia mengeluarkan aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan Hanli, dia tidak dapat menahan tekanan ini dan tidak dapat memasuki istana. Dia terkejut. Aura ini, mungkinkah rekan Dao Xie telah mencapai tingkat leluhur Dao? Ini, sedikit kejutan melintas di mata Hanli sekali lagi. Ada sosok humanoid terbaring di dalam peti mati kristal yang identik dengan Tao Xie, kecuali tubuhnya berwarna keemasan, dan matanya tertutup rapat, seolah-olah sedang tertidur lelap. Dua rekan Tao Xie, tidak, ini bukan manusia. Dia dengan cepat menyadari bahwa benda yang tergeletak di peti mati itu adalah boneka emas. Namun, Hanli sangat merasakan bahwa aura boneka itu agak aneh. Itu bukan boneka sederhana, tapi ada sesuatu yang disegel di dalamnya. Tao Xie perlahan membuka matanya, dan dua garis cahaya keemasan menyilaukan keluar dari dalam. Cahaya keemasan kemudian dengan cepat berkembang biak untuk mencakup seluruh tubuh Tao Xie, mencakup seluruh aula dan bahkan meliputi Hanli, yang berdiri di luar aula. Wajah Hanli berseri-seri. Setelah diselimuti oleh cahaya keemasan, tekanan spasial di dekatnya dengan cepat menghilang dan dia dapat mengedarkan kekuatan spiritual abadinya seperti biasa, seperti saat dia melawan Edgar. Dia segera mengedarkan kekuatan spiritualnya yang abadi untuk membuka batasan di sekitar ruang cabang bunga, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke Weeping Soul Beast untuk menilai kondisinya. The Weeping Soul Beast tampak sama seperti sebelumnya, dan dia menghela nafas lega saat melihat ini. Sementara itu, seluruh tubuh Tao Xie diselimuti cahaya keemasan, dan tubuhnya sedikit buram saat dia melihat ke udara sebelum menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul kembali di udara di atas balai 1000 perangkap. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Tao Xie menjadi lebih terang, dan dia seperti matahari keemasan yang menyinari seluruh aula. Heida dan Hei Er berdiri berjaga di luar aula, dan keduanya heran melihat ini. Sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk bereaksi, tubuh mereka diselimuti oleh cahaya keemasan, dan tekanan di ruang sekitarnya langsung menghilang, membiarkan ki iblis di dalam tubuh mereka bersirkulasi dengan bebas. Namun, mereka berdua telah berada di alam spasial skala akumulasi terlalu lama, dan sejumlah besar ki iblis di dalam tubuhnya telah menghilang, jadi sensasinya tidak sekuat itu. Setelah menghilangnya Tao Xie, cahaya keemasan menyilaukan yang memenuhi seluruh istana bawah tanah juga menghilang. Hanli merasakan kekuatan spiritual abadi di dalam dantiannya menjadi lamban lagi, tetapi itu belum sepenuhnya membeku karena rasa tekanan yang ada di mana-mana dari sebelumnya telah menghilang. Setelah menenangkan dirinya, dia menggunakan indera ilahi untuk mendeteksi di mana Tao Xie berada, dan dia hampir tidak berhasil mengedarkan kekuatan spiritual abadi untuk melepaskan teknik melarikan diri. Detik berikutnya, dia juga muncul di tanah dan terus berjemur dalam cahaya keemasan.
Pada saat ini, tangan Taois Xie tergantung di sisinya, dan dia melihat ke langit dengan kegembiraan dan antisipasi di matanya. Han Li cukup bingung, dan dia juga melihat ke langit. Tepat pada saat ini, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi suram. Awan kuning yang awalnya padat juga berubah menjadi hitam keabu-abuan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selain itu, tekanan yang sangat berat dipancarkan. Tekanan ini setinggi langit dan seberat bumi, dan itu tak terbendung. Han Li merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang membebani tubuhnya, dan dia jatuh dari langit ke tanah dengan bunyi plok. Ini adalah aura kesengsaraan langit dan bumi. Hati Han Li tersentak saat ekspresinya berubah drastis. Aura kesengsaraan ini tak terhitung kali lebih kuat daripada petir kesengsaraan apapun yang pernah dia alami di masa lalu, dan hanya tanda-tanda yang dia rasakan sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya benar-benar tidak berdaya. Hei Da dan Hei Er berdiri di tanah, jadi mereka menerima dampak yang jauh lebih sedikit daripada Han Li, tetapi kaki mereka gemetar tak terkendali, dan wajahnya memucat. Pergi dari sini, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani, suara gemuruh Taois Xie terdengar dari atas. Ketika Hei Da dan Hei Er mendengar ini, mereka tidak berani mengabaikan dan buru-buru terbang ke kejauhan. Sebelum Taois Xie memiliki kesempatan untuk merespon, tubuh Han Li berkelebat dengan petir keemasan, dan dia menghilang, muncul kembali beberapa ratus kilometer jauhnya di detik berikutnya sebelum berbalik untuk melihat Taois Xie. Langit di atas kepala mereka tampak semakin suram, hampir menjadi gelap gulita. Tanah di bawah juga terpantul dalam warna hitam legam, dan ada perasaan sunyi dalam kesunyian. Hati Han Li diliputi keterkejutan, dan dia buru-buru meningkatkan kecepatan dia melarikan diri dari pusat. Tetapi pada saat ini, suara "cici" kecil tiba-tiba terdengar di langit. Awan gelap di langit tiba-tiba bergulung dengan keras dan berputar dengan cepat ke arah tertentu. Mereka terus berkumpul menuju pusat, membentuk pusaran yang sangat besar yang menutupi area yang tidak diketahui. Garis-garis petir hitam pekat muncul di mana-mana di pusaran air. Mereka mempesona seperti kembang api, menerangi tanah di bawah. Sebuah lubang hitam pekat segera muncul di tengah pusaran, memancarkan cahaya yang dalam dan tenang. Tampaknya terhubung ke suatu tempat yang tidak diketahui. Aura menakutkan yang tak terhitung kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari pusat pusaran, menyebabkan ruang di dekatnya bergetar dan berputar dengan keras. Han Li tidak punya cara untuk menghindar, dan dia dihancurkan oleh aura yang sangat besar ini. Pikirannya berputar, dan meskipun dia telah membuka hampir 900 titik akupuntur mistik, dia masih seperti semut di hadapan kekuatan yang sangat besar ini. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Namun, sebelum dia pingsan, Han Li melihat awan abu-abu terbang keluar dari pusat pusaran raksasa menuju Taois Xie. Awan abu-abu itu tampak biasa saja, tetapi memancarkan aura menakutkan yang mengancam akan menghancurkan segalanya. Aura kehancuran inilah yang menyebabkan dia jatuh pingsan. Di dalam istana yang gelap gulita di kota Yang Ye di alam iblis. Tubuh Raja Iblis diselimuti lapisan cahaya perak lembut, membentuk bola cahaya perak besar yang perlahan berputar. Ruang di sekitarnya mulai beriak saat bola cahaya berputar. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya perak di sekitar tubuhnya menghilang saat dia melihat ke kejauhan. Ini berasal dari Jilin Spatial Realm. Mungkinkah ekspresi dingin melintas di wajah Raja Iblis saat dia perlahan bangkit? Istana Duke Luohang, Pangeran ketiga, Si Pokong, berdiri di luar aula besar dan memandang ke arah cakrawala jauh dengan ekspresi tak pasti di wajahnya. Seruan lembut tiba-tiba terdengar di ruang gelap tertentu, dan sosok hitam samar-samar terlihat dalam kegelapan. Saya tidak berpikir itu akan dilakukan begitu cepat. Ini akan menarik. Sosok hitam itu terkekeh sebelum menghilang ke udara tipis.
Han Li terjerumus ke dalam mimpi buruk yang menakutkan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terendam di dasar kolam glasial tak berdasar dan benar-benar tidak bisa bergerak. Semburan energi glasial yang sangat kecil sehingga menyerupai ikan kecil menyerang setiap bagian tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, energi yin dingin berangsur-angsur menghilang, dan arus kehangatan yang sangat besar disuntikkan ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Han Li perlahan bangun dan mendapati dirinya terbaring di tanah. Langit di atasnya telah berubah ungu, dan ada aura hangat dan lembut di udara. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia mengarahkan pandangannya ke Istana Seribu Perangkap. Tao Xie masih melayang di udara, dan seluruh tubuhnya hangus hitam dengan serangkaian luka besar di atasnya, membuatnya tampak seperti sepotong kayu yang disambar petir. Di tengah pusaran udara di atasnya, bola awan ungu secara bertahap muncul sebelum turun, menyelimuti tubuh Tao Xie sebelum dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Saat tubuh Tao Xie yang compang camping menyerap awan ungu, dia dapat pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan dia benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Semua cahaya ungu di udara dengan cepat menyatu membentuk seberkas cahaya ungu. Seberkas cahaya tebal juga meletus dari tubuh Tao Xie sebelum menyatu menjadi satu dengan seberkas cahaya ungu. Garis cahaya ungu tiba-tiba meluas hingga beberapa kali ukuran aslinya sebelum berubah menjadi naga ungu yang berputar di sekitar tubuh Tao Xie. Di dalam cahaya ungu yang menguntungkan, samar-samar seseorang dapat melihat banyak benang kristal, dan saat cahaya berkedip, mereka memancarkan fluktuasi hukum yang sangat besar. Han Li diselimuti oleh fluktuasi hukum ini, dan tubuhnya mulai bergerak tak terkendali, seolah-olah dia adalah boneka. Ruang dan tanah di dekatnya juga bergetar tanpa henti. Syukurlah, naga ungu itu hanya berputar sebentar sebelum menghilang ke dalam pikirannya, di mana fluktuasi hukum yang sangat besar menghilang tanpa jejak. Seluruh tubuh Tao Xie diselimuti cahaya ungu, dan matanya tertutup rapat, seolah-olah dia merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, cahaya melintas dari tubuhnya, dan semua cahaya ungu menghilang untuk memperlihatkan tubuhnya. Pada saat ini, Tao Xie mengenakan jubah ungu dan sandal jerami. Dia tampaknya tidak berubah sama sekali, tetapi semburan kekuatan yang dapat mengguncang seluruh alam semesta berputar di sekitar tubuhnya dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Namun, di saat berikutnya, alisnya sedikit berkedut, dan kekuatan yang memancar dari tubuhnya segera menghilang. Semua perubahan di langit sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan tekanan menakutkan yang berasal dari langit juga menghilang. Tubuh Han Li perlahan bangkit, tapi dia masih merasa pusing. Heida dan Hei Er saat ini terbaring di tanah hampir 100 km jauhnya darinya. Keduanya tampaknya menderita luka yang jauh lebih besar daripada Han Li, dan masih tidak sadarkan diri. Syukurlah, mereka berhasil melarikan diri tepat waktu, jadi hidupnya kemungkinan besar tidak dalam bahaya. Tao Xie menoleh ke arah Han Li, dan dia menghilang sebelum muncul kembali di samping Han Li. Dao Xie, kamu, Han Li menatap Dao Xie dengan keterkejutan di wajahnya. Saya tidak menyangka kesengsaraan Dao Surgawi begitu luas dan datang begitu cepat, jadi saya tidak mengizinkan Anda pergi tepat waktu, kata Tao Xie. Dia melambaikan tangan di udara saat dia berbicara. Han Li merasakan arus hangat mengalir ke dalam pikirannya, dan pikirannya langsung terguncang. Rasa pusing langsung hilang. Di kejauhan, Heida dan Hei Er juga bergerak, dan meski mereka belum bangun, lukanya berangsur pulih. Kesengsaraan Dao Surgawi. Mungkinkah kamu sudah mencapai tahap leluhur Dao? Mata Han Li melebar saat dia menilai Tao Xie. Setelah bertahun-tahun berkultivasi yang sulit, saya akhirnya mencapai tahap leluhur Dao, kata Tao Xie sambil tersenyum. Begitu, kalau begitu, aku harus memberi selamat padamu.
Meskipun Han Li sudah menebak ini, dia masih menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan selamat. Ini semua berkat rekan Han bahwa saya dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini, kata Taois Xie sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kamu terlalu baik. Melihat kamu sudah mencapai tahap leluhur Dao, aku tidak pantas disebut sebagai rekan Daois. Kamu bisa memanggilku Han Li, kata Han Li buru-buru. Rekan Han, kita sudah saling kenal selama ribuan tahun, dan aku tahu kamu adalah orang yang riang, jadi kamu tidak perlu terlalu formal. Panggil saja saya rekan Taois Xie, saya lebih suka itu, kata Taois Xie sambil melambaikan tangan. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati memanggilmu rekan Taois. Omong-omong, apakah Anda mengatakan bahwa nama belakang Anda adalah Si? Han Li bertanya sambil tersenyum. Itu benar, nama asli saya adalah Si Kongji, dan saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Hanya saja saya tidak pernah memikirkannya, dan banyak hal telah terjadi sejak saya memasuki alam tata ruang Jilin, jadi saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda, jawab Taois Xie dengan anggukan. Si Kongji, apakah Anda terkait dengan dinasti malam matahari? Rekan Taois Xie. Han Li bertanya setelah ragu sejenak. Taois Xie melihat ke langit dan tidak menjawab pertanyaan Han Li. Jika ada sesuatu yang sulit kamu ungkapkan, maka anggap saja aku tidak bertanya, kata Han Li. Taois Xie sekarang adalah leluhur Dao, jadi dia harus sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Kamu terlalu khawatir, rekan Han, hanya saja aku merasa sedikit emosional setelah kembali ke wilayah suci. Anda telah melindungi saya sampai di sini, rekan Han, jadi saya berhak memberitahu Anda tentang hal ini. Selain itu, saya ingin meminta bantuan dari Anda, jadi Anda harus tahu tentang ini, kata Taois Xie dengan senyum penuh arti. Bantuan untuk meminta dari saya. Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar ini, dan dia berkata, silakan dan beritahu aku apa itu.